Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di sini di video kali ini aku mau lanjut buat ngebuat budget untuk minggu ketiga di bulan April. So, teman-teman tonton video aku sampai selesai ya. Teman-teman semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih di dalam suasana lebaran ya kan. Nah, gimana nih keadaan kalian? Apakah kalian dompetnya juga kembali yang fitri? Gimana keadaan budgeting kalian? Apakah kalian udah berada di mode hemat kembali? Jadi aku juga di video kali ini di budgeting minggu ketiga, aku juga udah kembali lagi ke mode hemat. Budgeting aku udah aku kembaliin normal, nggak ada tambahan lagi karena kita udah bebas dari bulan Ramadan dan juga kita udah lepas dari masa lebaran ya kan. Jadi udah cukup nih kita mengeluarkan uang untuk banyak-banyak berbagi, bersedekah. Nah, di kali ini waktunya kita kembali mengumpulkan pundi-pundi keuangan kita dengan cara berhemat. Untuk di budgeting minggu ketiga aku, di sini juga aku kembali ada untuk belanja mingguan, untuk kasih orang tua, listrik, sinking fund, pegangan, sayur, dan juga dana tak terduga. Nah, di sini masih sama ya budgetnya juga. Untuk grocery itu 100.000, orang tua 100.000, listrik 50.000, sinking fund untuk dana darurat itu 50.000, pegangan aku sisihkan 200.000, dan untuk sayur juga aku sisihkan itu 150.000, dan untuk dana tak terduga aku sisihkan 50.000. Jadi total untuk budget aku minggu ini itu adalah 700.000. Jadi udah kembali normal, jadi nggak aku tambahin lagi buat biaya bikin takjil gitu-gitu, karena kalau udah selesai lebaran pastinya makannya udah biasa aja kalau nggak bulan puasa lagi. Nah, setelah aku rutin nih bikin budgeting untuk sinking fund dana darurat, itu bener-bener teman-teman ngebantu banget ketika lebaran tiba, karena ada aja over budgetnya ketika lebaran itu. Akhirnya dana daruratku itu yang jadi penolong supaya bisa mencukupi semuanya tanpa merusak budgeting aku yang lainnya gitu. Nah, makanya dari sini nanti di bulan depan itu aku bakal tambahkan satu sinking fund aku tiap minggunya itu untuk dana lebaran, karena ya itu dia tadi, kadang kita udah siapin berapa tapi keluarnya berapa, untungnya masih ketolong sama dana darurat ya kan. Bayangin kalau orang-orang yang nggak pernah bikin dana darurat. Nah, makanya teman-teman, kalau memang kalian nggak bikin nih tentang sinking fund, tentang THR atau mudik atau pokoknya tentang lebaran, kalian siapin nih dana darurat yang bisa membantu kalian ketika nanti ada sesuatu yang di luar dugaan ketika lebaran tiba. Karena semua orang pasti mengalami deh, ketika lebaran itu pasti uang itu keluarnya kayak air banget gitu ya, yang nggak berasa. Apalagi nih kalau misalkan kakak-kakaknya yang mungkin belum married, belum punya anak, tapi mesti ngasih THR ponakan-ponakan, sepupu yang kecil-kecil, wah itu pasti nggak balik modal ya kan, malah keluar terus. Tapi mungkin kalau yang punya anak agak balik modal sedikit ya kan, kalau memang anaknya belum ngerti tentang investasi bodong. Tapi kalau anaknya yang ngerti, nah itu tuh yang bahaya ya, udah nggak bisa lagi uangnya dijadikan buat dana balik modal. Jadi makanya dana darurat itu penting, atau bikin sinking fund tentang lebaran juga penting supaya aman teman-teman tentang budgeting kita dan dana tabungan utama kita. Nah, ini udah selesai aku bikin budget tentang minggu ketiga. Sekarang kita lanjut untuk pisah-pisahkan uangnya di dalam dompet disiplin aku. Karena kalau cuma ditulis aja uangnya nggak dipisah-pisah, nanti berasanya punya uang banyak nih, ada 700.000 di dompet. Padahal ketika dipisah-pisahin budgetnya tiap pos itu sedikit-sedikit aja ya kan. Makanya penting banget nih punya dompet disiplin supaya kita itu bisa menggunakan uang sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi nggak asal ambil, jangan semua uang digabungin jadi satu supaya nggak kalap jadinya. Nggak mau beli dompet kayak gini, bikin dari amplop aja biar jauh lebih hemat juga nggak masalah. Nah, di sini untuk yang pertama itu untuk belanja sayur. Di sini aku isi ke belanja minggu ketiga. Nah, di sini aku banyak banget nih pakai uang kecil karena memang sisa uang dari lebaran ya kan. Jadi ya udah deh kita pakai belanja aja uangnya supaya nggak numpuk-numpukin uang kecil di dompet ya kan, bikin dompet tebel nantinya malah bikin dompet rusak jadinya.
Dan ketika udah dimasukin ke dompet disiplin, kita juga harus disiplin. Makanya jangan sampai banyak-banyak, atau jangan sampai nih misal habis di pos yang satu, kalian ambil nih uang di pos yang lainnya karena mikirnya ya udahlah nggak masalah, tombokin dulu pakai uang yang ini nanti juga aman. Jangan pakai konsep seperti itu, karena ketika kita mutusin untuk budgeting, udah kita tulis posnya masing-masing, udah pakai dompet disiplin, itu tandanya kita harus juga berkehidupan menyesuaikan dengan budgeting kita. Makanya penting banget bikin budget sesuai dengan serealistis mungkin, sesuai dengan keadaan kondisi kita. Mulai dari keadaan kondisi keuangan, mulai dari keadaan kondisi kebutuhan. Jadi harus balance keduanya. Jadi jangan sampai keuangannya minim, kebutuhannya banyak, atau jangan sampai keuangannya banyak, kebutuhannya minim. Pokoknya keduanya harus balance. Ya kalau keuangannya banyak, kebutuhannya minim sih bagus. Tapi kalau keuangannya minim tapi kebutuhannya yang dibikin banyak kan akhirnya jadi puyeng. Jadi makanya semuanya harus disesuaikan, mulai dari sesuaikan dengan kondisi finansial sampai juga di kondisi keuangan kita dengan kondisi kebutuhan kita harus betul-betul sesuai. Jadi jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan sampai dikurang-kurangkan, jangan sampai demi biar nabungnya banyak, kebutuhannya dipangkas sebanyak-banyaknya, akhirnya nombok jadinya, berasanya budgetnya nggak sesuai nih, buatannya budgetnya gagal, padahal salah. Jadi nabung boleh, juga pangkas kebutuhan boleh, tapi dalam tahap yang wajar, dalam tahap sekiranya yang memang kebutuhan dipangkas, itu memang sesuatu keinginan bukan kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan yang memang butuh, yang memang harus ada, jangan dipangkas. Kalau mungkin mau dikurangi mungkin masih oke, supaya nggak kejadian budgeting terasa gagal jadi. Nah, di sini masuk ke bagian cemilan nih. Di sini cemilan juga aku sisihkan untuk 200.000 atau uang pegangan nih 200.000 untuk 1 minggu ini. Nah, dalam mode hemat kali ini aku itu bertekad seminggu aku cuma ngabisin uang 50 sampai 100.000. Aku bakal banyak-banyak masaknya juga mungkin yang biasa-biasa aja, nggak heboh-heboh, supaya uangnya bisa mode hemat atau banyak ditabungin ya kan, buat gantiin dana darurat yang terpakai. Karena memang udah aku niatin nih 2 minggu di akhir April ini benar-benar harus sehemat mungkin supaya bisa mengembalikan mode dana darurat. Yang penting sih makannya tetap 3 kali sehari, tetap ada sayur, tetap ada ikan, tapi nggak usah yang heboh-heboh. Dan nggak lupa tadi dana tak terduga juga kita isi 50.000. Jadi dana tak terduga dan dana darurat dua hal yang berbeda. Nanti aku bakal bahas mungkin di video terpisah. Nah, ini juga udah selesai nih budgeting aku, mulai dari budget sayur, belanja bulanan, orang tua, listrik, pegangan, sampai dana tak terduga, bahkan sinking fund pun juga udah selesai. Nah, semoga aja sih minggu ini dana tak terduga juga nggak kepake lagi, dan untuk sinking fund nanti kita bakal alokasikan jadi dana darurat. Dan jadi udah selesai nih budgeting minggu ketiga aku. Semoga aja kita semua bisa selalu disiplin untuk menjalankan budgeting sesuai dengan yang kita tulis, dan semoga aja nih aku di 2 minggu ini bisa tetap stay berada di mode hemat supaya bisa mengembalikan pundi-pundi keuangan yang kemarin ya lumayan tergerus banyak lah ya ketika lebaran. Dan buat teman-teman semua, yuk semangat kembali buat budgetingnya, jangan pernah males, jangan pernah bosan, dan semoga budgetingnya juga bisa lancar semuanya. Dan makasih banget yang udah nontonin video aku sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya ya. Bye-bye.